nanggung malu sangat kalau nang rope hali sungi lau makaro poso luki molo Tuhan marhata sao madok hatanai kosau sai sao dohi sai sao dohi sai sao dohi dang bema biara urisi mangaluga hosoluki ai Tuhan kunolaki ai tunggodang pemusuki lau makaro posoruki sai dau doi sai dau doi sian lambuki hatok marlo jonggo soluku tulabuan nasona tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga dalam masai mauli di baru kilon hasusah tum Yesus ngaporu sakit nang pedi dalam lautu di sini tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga galumbangi tu dia maha
Kau pemimpin umatmu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita waktu dua lingkungan. Harusnya waktu sendirnya besok kian kami bisa sama-sama banyak. Tapi karena malam ini ada JR dan Pak Sibergerian dan Ibu kebetulan juga ada peran di situ, maka mereka tidak bisa hadir. Maka nanti teman-teman dari lingkungan Santa Clara juga mungkin ada beberapa akan hadir. Walaupun kami mendahului di sini untuk menyatakan turut berduka cita karena ketua lingkungan tadi memang menyatakan seperti itu, memang berucapkan lah ya ucapan duka dari kita. Jadi sekali lagi ya, lah itu makmur doain Allah dan sebagai keluarga kami turut berduka cita. Kita pasrahkanlah, kita relakanlah ibu ini karena memang Tuhanlah yang punya segalanya atas hidup kita. Jadi untuk songoni pe sawati hata, ibu kembang nauli juga ya, ada dari lingkungan menyatakan turut berduka cita dan menyampaikan sesuatu ya. Jadi untuk songoni pe sawati hata na rupa saat kami saya materi batama nama ngapuli rohamu jalan mengalir kami dengan mesti masyarakat mulai. Mewakili kami dari pengurus lingkungan maupun stasi, kami di sini hadir menyatakan sebagai turut berduka cita kepada keluarga besar Manurung dan juga kepada
Temanggur. Di dalam pertemanan kita, di dalam sesama pengurus, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan banyak hal kita selalu bersama. Jadi kami di sini datang teman-teman dari saudara kami Antonius Temanggur dan juga itu kami Priyama. Saya mendengar bahwa sebenarnya Inang ini lumayan juga penyakit, tanda-tanda dia merasakan ada sakit. Inilah satu kelebihan dari ibu ini. Kadang jumpa di rumah, kadang jumpa di gereja, kadang di paroki, kadang di Sunggal. Ini beberapa kali jumpa, nggak ada, selalu asal kami jumpa es, selalu terbawa kayak es. Nah, inilah satu kelebihan dari ibu kita ini. Semoga semangat dari ibu kita ini akan tertular bagi keturunannya, keluarganya, bahwa ibu ini tidak menampakkan sakit yang dia derita. Inilah kelebihan ibu. Pastor, permis pastornya. Pastor. Memang akhir kehidupan di dunia ini, tetapi bukan akhir segala-galanya. Karena itulah setelah Allah memanggil orang tua kita yang tercinta, Regina Boru Hutagaon ini, kita berkumpul, berdoa bersamanya, dan kemudian besok acara adat dan seterusnya kita hantar ke tempat peristirahatan sementara. Mengapa? Sekali lagi, karena kematian bukanlah akhir segala-galanya. Maka nanti dalam Injil akan kita dengar, di rumah Bapakku ada banyak tempat, kata Yesus. Kita memang sedang berjalan ke rumah Bapa kita bersama.
Maka saudara-saudari, supaya pantas kita merayakan misteri suci ini, marilah mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah engkau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan saudari kami dalam iman, Regina Boru Hutagaul, yang telah engkau panggil. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai penganut Kristus. Semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, dahulu maut berkuasa karena pelanggaran oleh satu orang. Tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan ini. Berkat satu orang, Yesus Kristus, semua orang akan berkuasa dalam kehidupan abadi, yaitu mereka yang disucikan oleh kelimpahan karunia Allah. Pokoknya, saudara-saudara, kedurhakaan satu orang menyangkut semua orang, sehingga kena hukuman. Demikianlah kesetiaan satu orang menyangkut semua orang, sehingga memperoleh kesucian hidup. Oleh karena satu orang tidak taat, semua orang dijadikan orang berdosa. Demikian juga, oleh karena satu orang taat, hubungan semua orang dengan Allah dipulihkan. Lalu hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam kematian, demikian pula kasih karunia akan berkuasa. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas. Percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu berada di Pastoran Medan Timur atau di Bina Media. Tetapi dari Bina Media saya sudah berencana untuk langsung misa. Alat-alat misa sudah saya bawa. Karena tidak saya temukan dompet ini, akhirnya saya putuskan juga untuk pergi saja, supaya nanti jangan terlambat. Maka saya buatlah antisipasi. Mana tahu nanti saya di stop polisi, saya pikir langsung saya pakailah jubah ini. Nanti kalau ditanya, saya bilang, "Pastor, begitulah dalam hati." Di lampu merah, Ban Suruh Bakti dan Setia Budi itu, benar saja ketika saya sudah keburu waktu, dompet tidak di tangan, kehilangan dompet. Akhirnya entah bagaimana saya terobos lampu merah. Harusnya saya berhenti, tapi berjalan terus. Dan dalam pikiran saya tidak ada polisi. Tapi apa yang terjadi, rupanya ada polisi. Dan saya di stop. "Selamat sore Pak," katanya. "Sore Pak, maaf Pak, saya salah, saya berdosa." Langsung itu saya bilang, "Tapi saya mau misa Pak. Ini jubah saya," saya bilang, "ini alat-alat misa saya. Jadi kalau pastor rupanya boleh bersalah, berdosa," katanya. "Boleh melanggar peraturan." "Tidak Pak, tapi memang saya buru-buru. Boleh lihat KTP-nya," katanya. KTP, dompet tidak ada, SIM pun tidak ada. Itulah Pak, dompet saya hilang, KTP saya juga hilang. Kulihat namanya, step di papan nama polisi ini. Mudah-mudahanlah Katolik ini, saya pikir. Kalaupun tidak Katolik, sekurang-kurangnya Kristen. Saya tidak bisa menunjukkan identitas. Kemudian ditanya bapak itu, "Kalau boleh STNK-nya," katanya. Diminta STNK, tertulis di situ Keuskupan Agung Medan. Syukurlah dalam hati saya. "Baiklah Pastor," katanya. "Saya pun Katolik ya Pastor." "Jadi Pastor mau misa?" "Iya Pak. Kalau begitu pergilah Pastor dan jangan berbuat dosa lagi." Itu kehilangan dompet membuat saya gugup dan akhirnya melanggar peraturan. Bagaimana kalau kehilangan orang yang tercinta? Barangkali bukan hanya gugup, tapi juga putus asa, mungkin juga mengutuki. Menjelang kematian ibu tercinta ini, rame-rame keluarga di rumah sakit Royal Prima. Mengapa? Karena akan kehilangan. Kan begitu. Datang dari Kalimantan, datang dari mana-mana. Mengapa? Karena takut akan kehilangan. Dan benar, akhirnya peristiwa itu terjadi juga. Keluarga Manurung harus kehilangan ibu tercinta. Maka saudara-saudari, apa yang boleh kita renungkan dalam peristiwa kematian seperti ini? Di Roma ada sebuah tempat, tidak persis kuburan, tetapi di tempat itu banyak tulang belulang manusia.
Lalu di gapura menuju tempat itu ada tulisan Hodie mihi Crastibi dalam bahasa Latin. Artinya Ausadarion Omar Sugut Besta Karo Genduari aku bagi kau. Pas itu ya. Atau dalam bahasa Simalungun Saunari au patarham. Hari ini saya, besok kamu. Maka begitu kita datang ke tempat tersebut, langsung itu terpampang besar-besar. Lalu yang mau kita tuju sekali lagi sebenarnya bukan kuburan lagi persis, hanya tulang belulang manusia. Hanya tulang, nah tulang tak ikut. Pertanyaannya, apa yang mau dimaksudkan dengan tempat itu? Hodie mihi Crastibi, Ausadarion Omar Sugut. Hari ini saya, besok kamu. Mau dikatakan dengan itu, pertama, tak seorang pun akan lepas dari kematian. Mau dia cantik atau jelek akan mati juga. Entah dia pernah operasi plastik, menambah hidung makin mantul, atau tidak pernah sama sekali, itu akan mati. Mau dia orang kaya atau tidak kaya, mati. Waktunya saja yang berbeda. Hari ini saya, besok kamu. Mau dia pernah menambah panjang rambutnya, smoothing namanya, atau tidak pernah, mati. Mau pernah direbonding rambutnya atau tidak pernah, mati juga. Siapa yang masuk neraka? Itulah orang yang jahat dalam hidupnya. Kata-katanya, perbuatannya, jangan dong situ luar. Tak ada yang bisa ditiru. Begitu orang seperti ini meninggal, langsung masuk neraka. Lalu siapa yang masuk api penyucian? Itulah orang yang ada baik-baiknya, ada juga jahat-jahatnya. Seperti kalian semua. Dan juga seperti saya. Kita rasanya kan tak mungkin juga masuk neraka. Tak adil itu kalau disebut masuk neraka. Udah berting tulang kita membesarkan anak-anak kita, masa neraka tempatnya? Sudah pergi kita ke gereja, masa masuk neraka tempat kita? Tetapi langsung ke surga rasanya juga tak pantas. Kadang-kadang ada yang bohong-bohong, kan begitu. Ada yang tipu-tipu. Maka kalau begitu bagaimana? Disucikanlah di api penyucian. Begitu konsep kita. Saya tidak mengatakan bahwa keyakinan teman kita yang Protestan salah, tidak. Tapi ini soal konsep. Maka kita memang mendoakan orang yang meninggal. Pernah juga orang bertanya sama aku, mengapa? Dan sampai kapan kita harus mendoakan orang meninggal? Sampai akhir hayat. Mengapa sampai akhir hayat? Karena ketika kita mendoakan orang yang meninggal, sejatinya bukan hanya untuk si orang yang meninggal itu. Kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarganya, ya Tuhan, kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kita ini di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin
bahwa persaudaraan kita ikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, lusa akan diadakan penghormatan terakhir sesuai dengan adat kami. Kami mohon semoga acara itu berjalan dengan baik. Berkatilah semua orang yang akan datang ke acara tersebut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan, harapan dan keinginan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Allah kekayaanku, jadi alat bagimu, agar pulih dan kerja Tuhan kehendakku sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang kudus, terimalah roti anggur yang kami persembahkan untuk kedamaian arwah saudari kami dalam iman, Regina Boru Hutagaon, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal.
Meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil menuju kehidupan. Oleh sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami bernyanyi. Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kepadamu kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Regina Boru Hutagaul, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Kristus dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Kristus dalam kebangkitan. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang berhak menerima tubuh dan darah Kristus adalah yang beragama Katolik dan sudah sambut pertama dan tidak ada halangan gereja. Kami mohon saudara-saudara kami yang Protestan, kita tetap tenang duduk dan berdoa. Itu himbauan kami.
Demikian dan terima kasih. Puji syukur 715. 715. Jikalau mati
jawab nanti, terimalah dia ya Tuhan. Kita berdiri. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke kehidupan kekal ini. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami Regina Boru Hutagaul ini. Antarkanlah dia kepada Kristus. Dan kudus ini, kami mohon ya Tuhan, terimalah saudari kami di sisi-Mu bersama orang-orang kudus dan para malaikat di surga. Semoga Regina Boru Hutagaul ini beristirahat dalam keabadian. Hapuskanlah segala dosa dan kekurangannya di dunia ini, dan kuatkanlah keluarga yang ditinggalkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk kedamaian arwah saudari kami dalam iman Regina Boru Hutagaul. Semoga ia beristirahat dalam damai, dan kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Semoga tidak larut dalam kesedihan. Semoga pula kami yang berkumpul saat ini semakin termotivasi untuk mengisi kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa requiem untuk orang tua kita, Regina Boru Hutagaul, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi puji syukur 712. Istirahat
kasih pada Pastor Bona, Pastor Bona Situmorang, karena berkenan memberikan memimpin misa requiem pada malam hari ini untuk orang tua kami, Bung Joboru, dan juga kepada petugas liturgi dari Bina Media serta seluruh rekan-rekan kerja yang telah datang pada hari ini mendoakan orang tua kami dan seluruh anggota lingkungan di sekitar sini yang datang untuk menghadiri misa requiem pada malam hari ini. Semoga doa-doa yang kita sampaikan tadi dan berkat dari pastor mempermudah orang tua kami ini segera lepas dari api penyucian sesuai dengan iman kita. Dan kami juga memohon maaf jika dalam penyelenggaraan misa requiem pada malam hari ini masih ada kekurangan. Mohon kiranya dimaafkan, dan juga sesaat lagi seandainya saudara-saudara, Bapak Ibu akan pulang kembali ke rumah, semoga perjalanannya dapat berjalan dengan baik, selamat sampai ke rumah maupun tujuannya masing-masing. Dan sebagai ucapan syukur kami pada hari ini, Pastor, karena misa requiem hari ini sudah berjalan dengan baik, kami menyediakan sedikit hidangan makan malam. Kami mohon Pastor untuk memimpin doa makan malam. Terima kasih. Anak-anak dan cucu-cucunya puas dengan kepergian ibu ini. Mengapa saya katakan puas? Karena menjelang akhir hidupnya kalian telah disusahkan, kan begitu. Itu sesuatu memuaskan juga itu. Harus berdesak-desakan di rumah sakit, harus datang dan pergi, harus tidur tidak seperti biasanya. Ada kepuasan tersendiri. Ada banyak orang yang tidak sempat memberi perhatian atau pengorbanan untuk orang tuanya. Tapi saya kira kalau ada pengorbanan, ada yang harus kita korbankan demi dia yang telah meninggal ini, saya kira itu sesuatu artinya puas. Saya telah mengorbankan sesuatu untukmu, sebagaimana dulu dia telah mengorbankan sesuatu ketika anak-anaknya kalian dilahirkan ke dunia ini. Jadi turut berduka cita, semoga dia beristirahat dalam damai. Mari kita berdoa. Sebagian siang tinggal pasar terlarang kingaro sebagian kan sok kami berduka cita mah harmonding ni inang tahun di anggiat mah naking kapadalan misa inang tahun anggiat matuhan sama yon asli buhana kalau ibana dilapung nak di kami ni na susah dia pe naro le las marohamuna patro itu pamahamu akar keluarga nang lalap di halungunan di letong ma porsi ama tuhat kado nama ngalian pasu-pasuna mangalian penghiburan tu keluarga de kami pe martami yang tuamu nang bawa do pasu keluarga anggiat sobot adat na kapadalan tu inang tahun buy mardalan linggan kami yang nami tongdo rapdo kamu memahami lingkungan Santa Clara darong terbaik kedongan kalau mulat na memahami saya anggap masih siapkan.
Lagila Bangawina Mamikoro Tokino Doa Uro Laman dulu Damang dari nagi Lagu yang pertama tiga. Out boy,